Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi adada khalqih wa ridha nafsih wa zinata arshih wa midada kalimatih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa zid wa an'im wa karrim wa faddil ala habibika wa rasulika nabiyyina al-mustafa rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji dan puji syukur mari kita panjatkan kepada Allah Rabbuna Jalla wa Ala atas limpahan karunia, rahmat, taufik, inayah, hidayah dan seluruh nikmatnya. Sehingga alhamdulillah pada malam hari ini, tepatnya di malam Ahad di akhir Mei ya, di tanggal 30 Mei 2026 dan kita sudah masuk tanggal 14 ya, sudah selesai hari tasyrik. Alhamdulillah Allah masih melimpahkan rahmat dan taufiknya sehingga kita masih beri kesempatan untuk menjalankan ibadah, menjalankan kajian dalam kondisi sehat walafiat. Tentu kita berharap Allah berikan kita istiqomah dalam setiap ibadah kita, setiap amal soleh kita insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat Ya, beriring Rabbal salam alamin. mari kita hadiahkan pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta pada seluruh keluarga beliau, pada seluruh sahabat dan kepada seluruh umatnya yang senantiasa menjaga dan menjalankan sunnah-sunnahnya. Kita juga berdoa dan berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kemudahan bagi kita untuk mengikuti sunnah Nabi kita dan berharap kelak diakui sebagai umatnya yang akan mendapatkan syafaat beliau di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Mengawali majelis kita pada malam hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali terlebih dahulu dengan bersama membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu aqwalana birahmatika ya arhamar rahimin. Baik, sebagaimana biasanya kita hari ini masih melanjutkan yaitu tadabbur kita yaitu di surah Al-Alaq dan insyaallah malam ini kita akan masuk ayat yang ke-15 dan 16 ya. Namun sebelum itu mari kita ngaji dulu, kita buka Al-Qur'an kita baca bersama. Yang mungkin berkesempatan untuk membaca silakan dibaca malam ini atau mungkin yang belum berkesempatan kita simak bersama dari surah Al-Alaq. Ana share untuk kita baca bersama. Baik, sudah kelihatan insyaallah ya ini ya, tampilan layarnya ya. Mohon izin saya baca dari jauh dan ibu-ibu bisa membaca masing-masing dari rumah ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن
كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسمعا بالناصية ناصية كاذبة خاطئة فليدع ناديه سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. Alhamdulillah wa syukurillah. Mudah-mudahan apa yang kita baca, apa yang kita dengarkan bersama melalui bacaan surah Al-Alaq ini ya memberikan keberkahan bagi yang membaca ataupun yang mendengarkannya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, sebelum kita lanjut di pembahasan tadabbur yang lebih mendalam ya, terakhir ya kita sudah membahas di ayat yang ke berapa Ibu-ibu? Ya masih ingat ya, 13 dan 14. Ya, kemarin kita sudah membahas ya ayat 13 dan 14. Mudah-mudahan pembahasan sebelumnya itu ya tidak lupa begitu saja, tapi nggak apa-apa. Sebelum kita masuk kajian kita malam hari ini di ayat yang selanjutnya, maka izinkan untuk sedikit mereview dari apa yang telah Allah firmankan dalam ayat yang ke-13 dan 14 sehingga nanti kita setelah memahami sedikit mengulas dari yang pertemuan terakhir, maka insya Allah pertemuan yang hari ini akan lebih mudah difahami dan dicerna insya Allah. Baik. Nah, pekan lalu kita telah menyaksikan ya bagaimana Allah Subhanahu wa taala benar-benar habis-habisan menguliti kesombongan dari Abu Jahal yang di ayat yang ke-13 dan 14 kemarin tuh. Ya, yang mana kita melihat sebuah pemandangan yang sangat kontras ya antara kelembutan hidayah ara'aita in kana 'alal huda aw amara bittaqwa dengan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ya, dua pemandangan yang sangat kontras. Oh, ini sebentar. Saya pindah slide dulu biar lebih jelas menjelaskannya. Nah, ayat ke-13 yang mana itu Allah menyebutkan ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu kalau seandainya dia, siapa itu dia? Yaitu Abu Jahal yang dia telah melarang orang untuk beribadah, ternyata dia kadzdzaba wa tawalla. Ya. Allah membongkar kejahatan ganda dari Abu Jahal. Ya, kita bahas kemarin meskipun al-ibrah bi umumil lafadz la bi khususis sabab. Hikmahnya dalam mempelajari Al-Qur'an itu ibrahnya dan hikmahnya itu diambil dari umumnya lafadz. Lafadznya di sini umum. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Tidak disebutkan nama Abu Jahal di sini, tidak pula disebutkan nama Nabi Muhammad SAW. Meskipun secara konteks sejarah memang ini membahas apa kejahatan yang dilakukan oleh Abu Jahal. Tujuannya apa? Supaya bisa diambil ibrah untuk kondisi-kondisi tertentu. Artinya kalau hari ini ada yang in kadzdzaba wa tawalla, ada orang yang dia kadzdzaba, yaitu dia hatinya mendustakan, kadzdzaba, artinya yang kita bahas kemarin, kadzdzaba itu perbuatan yang dilakukan secara internal, wa tawalla, fisiknya membuang muka, dia melakukan apa? Perbuatan melawan dengan fisiknya. Maka kalau terjadi di zaman hari ini, maka kita sampaikan kemarin bisa jadi adalah sifat dari Abu Jahal modern. Nah, kadzdzaba wa tawalla ini adalah penyakit paling kronis dalam diri manusia, ya. Kita sampaikan kemarin orang yang kalau seandainya ada orang yang salah, kita salah contohnya. Tapi kita masih mendengarkan nasihat, masih mau mendengarkan petuah,
tentu masih ada harapan untuk kembali. Itu kalau salah dan mau mendengar. Tapi kalau hatinya sudah menolak, telinganya sudah ditutup, maka hidayah dari pintu mana lagi yang harus bisa masuk? Itulah yang disebut namanya kadzdzaba wa tawalla. Dia sudah berdusta dan memalingkan dari semua kebaikan. Itu terkait ayat yang ke-13. Kemudian ayat yang ke-14 kalau masih ingat yaitu terkait apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Yaitu tentang sifat muraqabah. Apa? Sifat muraqabah, CCTV Allah. Ya, yang kita bahas kemarin, apapun kondisi kita, maka ingat Al-Alaq 14 ya. Yang mana kita bahas panjang lebar kemarin dalam ayat alam ya'lam bi annallaha yara, tidakkah dia tahu siapa itu dia itu? Ya bisa jadi Abu Jahal, bisa jadi diri kita. Apa yang harus diketahui? Bi annallaha yara. Allah Maha melihat, ya. Pekan lalu kita sudah sepakati bahwa kebodohan terbesar manusia apa kemarin bukan tidak mampu secara akademisi, ya. Bukannya kurangnya titel dalam kehidupan kita, ya. Itu bukan kebodohan. Tidak mampu matematika itu tidak kebodohan. Tidak punya gelar sarjana itu bukan kebodohan. Kebodohan terbesar atau dalam segi jahiliyahnya apa? Ketika manusia berani berbuat perbuatan dosa dan maksiat, berani menzalimi orang lain. Kenapa? Karena dia merasa Allah sedang tidur, Allah tidak melihatnya. Padahal CCTV Allah tidak pernah berhenti. Ya. Jadi kalau seandainya yang kita bahas kemarin, ada orang yang mungkin secara duniawi dia ahli, profesor dan lain. Tapi dasar pengetahuan bahwasanya Allah melihat saja tidak tahu, maka tentu titel yang panjang tersebut tidak membuat dia baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau seandainya kita menghadirkan apa? Surat Al-Alaq ayat 14 dalam setiap kehidupan kita, Allah selalu melihat. Ya, Allah selalu melihat dimanapun dan kapanpun berada, maka ini adalah orang yang mulia di sisi Allah karena merasa diawasi terus. Nah, malam ini kita akan masuk sebuah babak baru, ya. Malam ini kita akan masuk babak yang lebih jauh menegangkan. Pertanyaannya, bagaimana jika seseorang sudah diingatkan bahwasanya Allah Maha melihat, tapi malah menantang, ya. Yang kita bahas kemarin, bayangkan kalau seandainya maksiat dan ditonton di seluruh penonton stadium, ya. Nobar contohnya di Gelora Bung Karno gitu kan. Kemudian maksiat di tengah-tengah lapangan ditonton puluhan ribu orang. Tentu kita malu kan. Tapi bagaimana? Sudah diingatkan, kamu ditonton. Yang menonton bukan hanya manusia, nonton Allah. Malaikat mencatat, tapi ternyata masih menentang. Masih apa? Masih ngotot ingin tetap melakukan kemaksiatan. Nah, itu yang dilakukan Abu Jahal, ya. Abu Jahal tetap ngotot ingin menginjak naudzubillah leher Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Ketika sudah dilarang, kemudian dikatakan dia itu pendusta dan lainnya, ternyata Abu Jahal tetap ngotot dan menantang dan ingin menyakiti Rasul Shallallahu alaihi wasallam. Maka malam ini di ayat yang ke-15 dan 16 Allah berhenti memberikan peringatan halus. Malam ini Allah mengeluarkan vonis eksekusi fisik langsung. Allah menargetkan satu organ yang vital di dalam tubuh manusia untuk diseret dan dihinakan. Dan yang paling luar biasa, di dua ayat ini kita akan membongkar sebuah mukjizat dari segi medisnya Al-Quran, artinya dari segi ilmu medis tentang anatomi otak manusia yang baru bisa dibuktikan oleh ilmuwan modern setelah 14 abad berlalu. Ya, yang mana kalau seandainya ya ini bukan datang dari Allah,
maka mustahil di zaman itu orang mengetahui. Dan zaman sekarang banyak sekali ya pendekatan tafsir, pendekatan dengan saintis dan lainnya, akhirnya membuktikan tentang kemukjizatan Al-Quran. Dan malam ini insya Allah di ayat yang 15 dan 16 kita akan melihat bagaimana Al-Quran menjadi bukti mukjizat medis yang Allah sebutkan, yaitu apa? Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Nah ini ya kita tampilkan. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah nasiyatin kadzibatin khati'ah. Ana rasa dua ayat ini sudah mencukupi untuk pertemuan kita malam ini. Dan nanti satu pertemuan lagi insya Allah, pertemuan terakhir, langsung tiga ayat yang 17, 18, dan 19. Insya Allah biidznillah. Kita langsung masuk saja di ayat yang pertama ya, yaitu ayat yang ke-15, vonis eksekusi fisik yang kita sebutkan tadi. Kalla la illam yang tahilanas fa'am bin nasiyah. Jadi kira-kira langsung paham gini. Kalla ini sudah disebutkan ya. Kalla di ayat yang ke-6. Jadi sudah disebutkan ayat yang ke-6 ya, dan disebutkan lagi yang ayat ke-15, nanti disebutkan lagi di ayat yang terakhir ayat ke-19. Kita kenalan dulu. Kalla diartikan sebagai sekali-kali tidak. Nah, sekali-kali tidak. Kalla. Ya, sekali-kali tidak. Lain sungguh jika. Dari kata la lam pendek ya. La pendek artinya lamu taukid in jika. Lain sungguh jika lam yantahi lam artinya tidak atau belum, yantahi berhenti ya, atau habis ya, yantahi intaha yantahi, tapi maksud di sini berhenti. Lanasfa'an lanasfa'an lam pendek lagi berarti sama dengan yang lain tadi, artinya sungguh ya. Maka hati-hati ketika membaca tahlil ya, la ilaha illallah. Jangan sampai la ilaha illallah. Nah, tadi ya, la panjang bukan la ilaha. Nanti kalau lamnya pendek jadi sungguh ada ilah selain Allah, kan bahaya. Padahal artinya tidak ada. La nasfa'an sungguh kami seret dengan keras. Nasfa'an ya, dia kata nasfa', nanti kita bahas secara linguistik. Bin nasiyah dengan atau pada ubun-ubun. Nasiyah artinya ubun-ubun. Ya, di sini ya. Bagian depan kepala ini ubun-ubun. Jadi kalau kita terjemahkan perkata seperti ini, kalla sekali-sekali tidak, lain sungguh jika lam yantahi dia, ya ini ya di awal artinya dia tidak berhenti, lanasfa'an sungguh kami seret dengan keras bin nasiyah pada ubun-ubunnya. Nah, kita ambil terjemahnya. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Nah, kalau terjemahnya mungkin untuk memudahkan ya, kita ambil terjemahnya, ketahuilah. Sungguh, jika dia tidak berhenti, berhenti apa ini? Berbuat demikian, yaitu apa? Menyiksa Nabi, melarang Nabi sholat, yaitu Abu Jahal, niscaya kami tarik ubun-ubunnya. Nah, ini berarti Allah sudah sesuai dengan judul tadi apa? Vonis fisik. Allah ingin menghukum dengan hukuman fisik kepada Abu Jahal. Baik, kita langsung saja ke tadaburnya. Sedikit kita mereview ya, tadi sudah kita sampaikan. Pada ayat 14, di ayat sebelumnya, Allah mengingatkan apa? Alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia tahu bahwa Allah melihat? Allah berikan apa? Peringatan psikologis, muraqabah. Ya. Di ayat 14 mengingatkan kita semua, khususnya dalam konteks ini Abu Jahal, Abu Jahal, tentang apa? Tentang peringatan psikologis. Maka di ayat yang ke-15 ini yang kita bahas ini, kallala illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, konsekuensi logisnya dari ayat yang ke-14.
Yaitu apa? Ketika Abu Jahal ditanya baik-baik tidak mau ngerti, ditantang logikanya tidak mau berpikir. Ya, ini pembahasan ayat sebelumnya. Dan diingatkan tentang pengawasan Allah malah menantang, maka bahasa yang digunakan Allah bukan lagi bahasa diskusi, melainkan eksekusi. Jadi ada runutan tahapan di sini ya. Ditanya baik-baik, kok nggak mau ngerti. Diajak dialog secara logika, nggak mau berpikir. Kemudian yang ketiga, diingatkan bahwasanya Allah Maha melihat, malah nantang. Maka baru tahapan yang keempat, sudah nggak diskusi, tapi dengan bahasa eksekusi. Nah, ayat ini mengubah status Abu Jahal yang awalnya terdakwa melarang Nabi sholat, ya, menyakiti Nabi, ayat 11-13 ya. Sekarang di ayat yang ke-15 ini menjadi terpidana yang siap diseret ke tiang gantungan neraka. Ya. Jadi pembahasan kita saat ini wah, sudah menjustifikasi, sudah memastikan Abu Jahal ini sebagai terpidana, bukan sebagai terdakwa lagi. Baik, kita lanjutkan. Kita akan bahas perkata kalla. Tadi sudah kita bahas ya, kalla artinya sekali-kali tidak. Nah, dalam gramatikal Arab namanya kalimatuz zajr warradd. Zajr warradd artinya ini menghardik. Kalla, jangan demikian, ya. Jangan seperti itu bahasa kita ya. Atau berhenti dari sikap sombong itu. Jadi Allah sudah tadi ya, sudah memperingatkan berkali-kali, ternyata Abu Jahalnya tetap menantang, maka kalla. Hei Abu Jahal, jangan seperti itu. Hei Abu Jahal, berhenti dari sikap sombongmu. Nah, ini berlaku untuk semua bagi orang-orang yang dia kadzdzaba wa tawalla. Dan ini adalah rem mendadak, ya, rem mendadak untuk yang kedua kalinya. Nah, kita sebut tadi kala yang pertama di ayat yang ke-6, ya. Nah, ini kala yang kedua di ayat yang ke-15 nih. Allah menghentikan ilusi Abu Jahal yang merasa kebal hukum. Jadi kalau seandainya ada orang yang merasa kebal hukum, ya, merasa dirinya berkuasa, nanti akan kita bahas ya secara relevansi. Maka di ayat ini yang merasa dirinya ya punya pengikut banyak, punya backingan dan lain, maka kalah. Jangan demikian. Ya, berhenti dari kesombongan itu. Ini makna dari kata kalah. Kemudian kalimat la illam yantahi, lam yantahi. Di sini apa? Kalau kamu sungguh jika tidak berhenti, kan gitu kan? La illam yantahi. Kalau kamu nggak mau berhenti juga, lah gitu kan? Nah, maksudnya tidak menyudahi bahwa perbuatan kezaliman dia, yaitu melarang dan mendustakan, melarang Nabi sholat dan mendustakan kenabian. Kalau zaman sekarang mungkin melarang orang untuk ibadah atau mendustakan agama Islam, ya, ataupun konteks yang semisal ini. Nah, meskipun ayat ini berisi ancaman mengerikan, kita lihat ya, mari kita lihat betapa luasnya rahmat Allah. Allah masih menggunakan apa? Kata syarat la in lam yantahi. Ada persyaratan di sini. Jika tidak berhenti. Berarti ada apa? Ada kesempatan di sini. Masih ada kesempatan setelah berapa? Setelah 4 kali tahapan tadi. Kalau kita bahas tadi kan, tahapan pertama tadi masih ingat? Ini kita sebutkan tadi. Nah, ditanya baik-baik nggak ngerti. Ya, diajak logika tidak mau berpikir. Diingatkan pengawasan Allah, baru eksekusi. Tapi eksekusi tidak langsung eksekusi. Tetapi la lam yantahi. Ada syaratnya. Artinya, sejahat-jahatnya Abu Jahal, jika saat itu dia yantahi berhenti, ya, berhenti melarang Nabi untuk sholat, kemudian dia bertaubat dan masuk Islam, maka semua ancaman ini batal. Karena apa? Lain lam yantai jika dia tidak berhenti. Berarti apa? Pemahaman opposite-nya, pemahaman sebaliknya. Berarti kalau dia berhenti, maka tidak ada hukumannya. Sekejam-kejamnya Abu Jahal.
Masya Allah. Nah, ini makna yang tersirat kalimat la in lam yantahi. Apalagi di sini apa? Dengan kata penekanan in lam yantahi. Ya, baik. Ini kalimat yang luar biasa yang mana atas rahmat Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas, ya, keburukan orang yang dia sudah melampaui batas pun masih Allah berikan kesempatan dia untuk taubat. Allah tidak langsung menghukum sebelum memberikan deadline. Begitu pula kita semua, kita ini punya deadline. Kita punya deadline. Mari kita tanya pada diri kita masing-masing. Bisa jadi kalimat ini berlaku untuk kita. Ari, contohnya. Ini ngomongin anak pribadi ya. Kala, kamu jangan seperti itu. Kamu jangan sombong. Kamu jangan angkuh. La ilam yantahi. Nah, jika kamu nggak mau berhenti maksiat, bisa jadi masuk seperti itu. Ini berlaku untuk kita. Sebagaimana Allah memberikan peringatan kepada Abu Jahal, maka kalimat ini berlaku untuk semuanya. Sampai kapan? Sampai Allah berikan deadline. Kapan deadline-nya? Manusia, kita semua ada dua deadline. Ya, kita itu punya deadline. Deadline secara individu dan deadline secara global. Kesempatannya, deadline-nya ada dua. Kalau secara individu, yaitu hatta idza balaghatil hulqum, sebelum nyawa sampai kerongkongan, ya. Ketika sudah sampai kerongkongan, banyak orang yang dia baru sadar dan menyesal, dan pada akhirnya kala itu sudah ditutup pintu taubat. Contohnya sudah banyak, ya. Contohnya siapa? Seburuk-buruknya manusia yang mungkin tidak ada yang lebih buruknya di zaman ini, yaitu Firaun. Ya, seburuk-buruknya Firaun, dia masih ingin bertaubat. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Quran, ya, ketika apa? Hatta idza ja'ul gharq, sampai datangnya tenggelamnya Firaun. Ya, apa yang dikatakan? Qala amantu, aku sekarang beriman. Perkataan Firaun Allah abadikan dalam Al-Quran. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bi banu Israil wa ana minal muslimin. Ucapan Firaun yang Allah abadikan dalam Al-Quran. Ketika sudah mau tenggelam dan nyawa sudah di kerongkongan, sekarang aku beriman kepada Tuhannya Bani Israel, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wa ana minal muslimin, dan aku ingin menjadi orang yang muslim yang berserah diri. Apa jawaban Allah? Al-ana wa qad asaita min qabl wa kunta minal mufsidin. Wahai Firaun, sekarang mau bertobat. Padahal sebelumnya engkau adalah orang yang melakukan kemaksiatan, melakukan kerusakan. Tidak Allah terima. Kenapa? Deadline. Deadline. Ini Firaun. Di ayat lain Allah menyebutkan wa anfiqu fi sabilillah, infakkan di jalan Allah, infakkan hartamu. Kenapa? Min qabl, sebelum datang, ayat yahdikumul maut, sebelum datang kematian di antara kalian. Fayaqula rabbi laula akhirtani ila ajalin qarib fa asaddaqu aku minas salihin. Karena ada orang-orang yang dia baru dicabut nyawanya, Allah menyampaikan ini bukan zaman dulu. Bisa jadi terjadi hari ini, bisa terjadi malam ini. Yang Allah suruh dia ketika masih sehat untuk berinfak, infak, ternyata dia gak mau infak. Hatta idza ja'ahul maut, sampai datang kematian, baru dicabut nyawanya. Kemudian dia mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib. Seandainya kematian ini bisa diundur barang sebentar, sebentar saja. Ya Allah, dia baru dicabut nyawanya. Dia berandai-andai. Ya. Untuk apa? Untuk kembali ke dunia, bukan untuk makan-makan, bukan untuk mengejar jabatan, bukan untuk memperkaya diri, bukan untuk menaikkan jabatan, bukan untuk semua hal terkait dunia, bukan. Tapi dia apa? Fa'as-saddaq.
Aku ingin sedekah. Ya. Dalam ayat lain, a'malu salihan fima tarak. Aku ingin kembali ke dunia karena ingin beramal soleh yang kemarin aku tinggalkan. Yang kemarin aku tinggalkan. Padahal hari itu dia mampu. Detik ini dia mampu untuk beramal soleh. Tapi dia enggan. Malas beramal soleh. Tiba-tiba dicabut nyawanya. Deadline-nya tiba. Baru nyadar. Ya Allah, seandainya bisa diundur. Allahu Akbar. Maka apa? Allah mengatakan, kalla, jangan seperti itu. Jangan melakukan hal buruk seperti itu. Sampai apa? La illam yantahi. Kalau kamu nggak mau berhenti seperti itu, ada detailnya. Sampai datangi kematian, baru menyesal. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Tapi ini tambahan itu ya, terkait deadline secara individu. Baru kalau deadline secara global, kapan itu? Tidak diterima tobatnya secara global kalau matahari sudah terbit dari barat. Maka kala itu semua orang baru sadar ternyata benar adanya matahari yang muncul dari barat dan kala itu sudah ditutup pintu taubat. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Baik, kita lanjutkan. Nah, sisi tadaburnya apa? Sisi tadaburnya, ini tambahin lagi ya. Ini adalah etika tertinggi dalam menjatuhkan hukuman. Ya, apa itu? Jangan sampai memukul atau memberikan vonis sebelum memberikan peringatan terakhir. Berarti la illam yantahi. Kalau kamu nggak mau berhenti, nah berarti peringatan terakhir. Ini yang Allah ajarkan. Tidak boleh langsung mukul. Tiba-tiba plak 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 dan mukul enggak boleh. Ya, ada etikanya di sini yang diajarkan dalam surat Al-Alaq ayat 15. Ya. Sayangnya, sayangnya Abu Jahal terlalu sombong. Untuk apa? Untuk mengambil peluang emas untuk taubat, tetap nggak mau taubat. Nah, dia memilih untuk, oh, mohon maaf ini bahasa anak nih, gaspol dengan kesombongannya hingga nabrak jurang kehancuran kebinasaan. Ini Abu Jahal. Dan bisa jadi ada sifat-sifat Abu Jahal dalam diri kita. Sudah berkali-kali diingatkan. Sudah berkali-kali dinasihati. Tetap gaspol dengan sombongnya. Nabrak jurang kebinasaan. Na'udzubillah. Ya. Maka jangan sampai tidak mau berhenti dari kemaksiatan ataupun keburukan tersebut. Kita lanjutkan. Lanasfa'an. Lanasfa'an. Ini ya. Dari kata safa'a. Safa'a artinya menjambak atau menarik dengan keras. Ya, dijambak gitu kan. Tapi nggak usah dipraktekkan ya. Dijambak ya. Ngebayangin ya, dijambak dengan keras namanya safa'a. Pakai sin ya, safa'a. Kemudian Allah menambahkan dua kali taukid. Dua kali penekanan. Lam taukid di awal, lam pendek. An, nun di akhir, nun taukid juga. Artinya jambaknya nariknya kencang sekali. Kita tulis di sini kata safa'a itu bukan sekedar memegang dan menarik atau jazaba saja, tapi menarik dengan sangat keras, kasar, menampar dan menghitamkan wajah. Masya Allah, ditarik sampai menghitam wajahnya saking kagetnya. Nah, ini adalah bentuk tarikan yang sangat menghinakan dan menyakitkan tentunya. Ya, jadi bagian ubun-ubun itu tarik sekencang-kencangnya. Nanti akan kita bahas kenapa ditariknya. Baik, kita lihat rasemnya, tulisannya. Yang kita sering pelajari dalam gramatikal nahwu, nun taukid itu bukan tanwin. Nah, kita lihat dalam mushaf kata ini ditulis dengan tanwin, lanasfa'an ini ya. Ini anak copy paste dalam apa dari Al-Qur'an ya. Bukan dengan nun mati, nun mati ini, nun taukid ini. Padahal seharusnya tulisannya seperti ini. Lanasfa'an. Ya. Lam taukid, nun taukid dua kali penekanan. Tapi ternyata tulisannya bukan pakai nun. Tulisannya diganti tanwin. Bacanya sama, lanasfa'an. Tapi kenapa yang seharusnya ditulis pakai nun mati, kok tiba-tiba diganti tanwin?
Ya. Apakah salah dalam nulis atau ada unsur kesengajaan? Ya, gitu ya. Sama yang sering kita ulang-ulang. Kenapa? Amma yatasaalun. Padahal aslinya amma yatasaalun. Maknanya panjang seharusnya. Tapi yang kita hafal, yang kita baca, mimnya pendek. Amma. Gitu ya. Ataupun contoh-contoh lainnya yang sering kita ulang-ulang. Dan ternyata dalam ilmu qiraat dan rasm, dalam ilmu bacaan Al-Quran dan penulisan, penulisan seperti ini menunjukkan kecepatan dan kekerasan. Jadi Allah ingin menggambarkan begitu cepatnya dijambak, begitu kerasnya jambakan tersebut sampai nulisnya nggak perlu ditambahin nun. Karena kalau tambahin nun, ini nampak nambah huruf lagi, gitu ya. Berbeda dengan yang seperti ini, diganti tanwin itu seakan-akan cepat sekali. Eksekusinya di jambaknya tadi dilakukan dengan gerakan kilat yang sangat mematikan, tidak bertele-tele. Ya, cara jambaknya. Ya, yang sering kita ulang-ulang juga, Pak. Bagaimana Firaun disebut bengis. Bengisnya apa? Karena cara menyembelihnya kalau masih ingat, ya gimana? Yaitu dengan adanya tasydid. Yudzabbihuna dzabbaha yudzabbihu. Kalau masih ingat ya. Kalau dzabaha itu sekali nyembelih, zabah. Tapi kalau sampai diulang berkali-kali, dzabbaha. Nah, dengan tasydid itu Allah sudah menggambarkan bagaimana kekejian Firaun. Nah, sama dengan mengganti nun mati atau nun sukun dengan tanwin itu Allah menggambarkan begitu cepatnya eksekusi jambakan kepada diri Abu Jahal atau hukuman yang akan diterima. Ya. Begitu pula dalam An-Naba tadi amma. Kenapa maknya pendek? Karena apa? Cepat sekali tanya jawab. Amma yatasaalun. Tentang apa mereka bertanya-tanya? Pertanyaan saling ngobrol, diskusi di semua tempat itu nyebarnya luas. Nah, Allah ingin mengekspresikan saking cepatnya, viralnya berita besar itu sehingga mimnya dipendekkan. Kalau amma kepanjangan gitu kan. Amma pendek sehingga cepat sekali menyebar luas. Nah, itu makna yang tersirat dari penulisan dalam Al-Quran seperti itu. Kita lanjutkan. Mari kita renungkan sejenak. Abu Jahal pernah mengancam, nah lihat ya, kita sebutkan tadi, ingin menginjak leher Rasulullah SAW. Allah membalasnya bukan menginjak leher, tapi menjambak ubun-ubunnya, nasiyah. Allah menjambak ubun-ubunnya. Ya. Jadi ini, ya, Abu Jahal kan ketika melarang Nabi SAW, ya, dia saking murkanya sampai apa? Berazam untuk menginjak leher Nabi. Tapi dalam ayat ini Allah tidak menginjak leher Abu Jahal, tapi dengan ancaman menjambak dengan keras ubun-ubunnya, nasiyah. Nah, tentu balasan Allah jauh lebih menakutkan dan lebih menghinakan daripada ancaman si Abu Jahal yang tiran tadi. Ya. Nah, Imam Ibnu Katsir dalam tafsir Quranul Azim beliau menyebutkan la nasfa'an tadi kita bahas, yaitu sungguh kami akan menghitamkan wajahnya. Tadi kita sampaikan ya, dijambak sampai hitam. Atau kami akan menjambaknya dan menyeretnya ke dalam api neraka. Ini ucapan beliau. Beliau juga mengutip hadis bahwa kelak di akhirat, ya, orang-orang yang berdosa, berarti ini lebih umum lagi ya, ada hadis yang lebih umum, bahwasanya orang-orang berdosa akan diseret ke neraka dengan mengikat ubun-ubun dan kaki mereka menjadi satu. Kepala dan kaki itu diikat menjadi satu. Ya, berarti seperti apa? Ya, seperti yang disebut dalam hadis atau dalam Al-Quran disebutkan apa? Yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Artinya digabungkan antara nawasi, nasiyah, ubun-ubun dengan akdam kakinya digabungkan jadi satu, kemudian tali baru dicemplungkan neraka. Nah, dalam hadis kita sebutkan di sini, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam qala
yujma'u baina ra'sihi wa rijlaihi thumma yaksibu kama yuksaful hatab. Antara kepala dan kakinya, ya, ubun-ubunnya dengan kakinya itu digabungkan kemudian diikat sebagaimana mengikat al-hatab yaitu kayu bakar. Tapi sayangnya, ya, yang diikat yang menjadi bahan bakar kalau kita lagi api unggun gitu kan, kita kan kayu diikat kemudian dijadiin api unggun. Nah, kala itu bukan kayu lagi. Kala itu yang diikat adalah pelaku-pelaku pendosa sebagaimana Abu Jahal dan orang-orang yang melakukan dosa tersebut. Na'udzubillah, na'udzubillah. Baik, kita lanjutkan. An-nasiyah. Masya Allah, ini baru perkataan ya. Lanjut ya. An-nasiyah. Kala sudah, la illam yantai sudah, la nasfa'an sudah. Sekarang an-nasiyah. Nasiyah tadi apa? Ubun-ubun ya. Bagi bangsa Arab, nasiyah, rambut bagian depan, ubun-ubun ini, itu adalah simbol puncak mahkota kehormatan dan kebanggaan. Ya, maka kita sering melihat orang-orang orang Arab itu kalau dia hormat pada orang tua, maka dia siapapun dia, bahkan gurunya, dia akan cium ubun-ubunnya. Kita sering melihat ya, dicium ubun-ubunnya itu sebagai simbol mahkota. Kalau kita mungkin cium tangan itu sebagai simbol simbol adab kita. Tapi kalau di Arab mencium nasiyah, ubun-ubun itu sebagai simbol kehormatan. Ya, begitu pula orang yang kalah berperang, yang dia menyerah, ya, kemudian dihinakan, maka biasanya apa? Ubun-ubunnya akan dipotong atau ditarik paksa. Rambutnya sini ya ditarik itu sebagai apa? Bukti menghinakan dia. Jadi urusan di ubun-ubun ini menjadi sesuatu yang sangat sakral bagi orang Arab. Bisa menjadi simbol kehormatan atau simbol kehinaan. Nah, Abu Jahal yang kita tahu dia adalah elit Quraisy yang selalu mengangkat dagunya, sombong ya, dan membusungkan dadanya. Itu Abu Jahal. Maka dengan menarik nasihahnya dengan cara yang cepat tadi, berarti menghancurkan seluruh harga diri, pangkat dan keangkuhannya hingga titik nol. Ini yang tersembunyi. Kok ngapain caranya sampai menarik nasihat itu? Kenapa menarik nasihat itu? Ternyata di sini. Kenapa yang dipilih nasihat? Karena kesombongan dia dengan cara menarik nasihat berarti menghancurkan harga dirinya, ya, menghancurkan pangkatnya dan menghancurkan keangkuhannya sampai pada titik nol. Ini maknanya. Pertanyaannya, kenapa Allah memilih nasihat? Kenapa nggak tangannya, kakinya, atau lidahnya? Kan yang berbicara yang serahkan lidahnya. Kenapa dalam ayat ini yang dipilih ubun-ubun? Nah, ini pertanyaan selanjutnya. Ya, kenapa yang dipilih adalah nasihat? Iya. Tadi ya, kalah, jangan demikian. Stop, berhenti. Kalau kamu nggak berhenti, nah, akan kami jambak, akan kami tarik. Ubun-ubun loh, kok yang milihnya ubun-ubun gitu ya? Kenapa ubun-ubun? Nah, ini ada sesuatu yang unik di sini. Ya, kenapa nggak tangan, kaki, lidah dan lainnya? Nah, kita lihat di sini ada gambarnya ini. Anda semalam atau kemarin-kemarin sudah kita cek di sini ya, untuk memastikan kebenarannya. Ya, karena kita pendekatannya tentu ini orang-orang yang medis lebih tahu ya, tapi kita hanya menyampaikan dari segi kemukjizatan Al-Quran saja. Ya, dan beberapa peneliti yang memang sudah sering meneliti tentang sains Al-Quran. Ya, nah, ilmu anatomi modern, ya mohon izinnya ini saya hanya sekedar menukilkan saja. Saya bukan ahli kedokteran ya. Tapi ngepasin tafsirnya di sini seperti ini kan itu. Ya, dalam neuroscience baru menemukan pada abad ke-20 bahwa di balik dahi manusia, ya, tepat di bawah nasiyah, di bawah ubun-ubun ya, terdapat bagian otak yang disebut prefrontal cortex. Ya, prefrontal cortex. Nah, ini berarti kita pendekatannya mungkin lebih kepada sains ya. Kalau Anda kan lebih sering kepada historis atau secara linguistik ya. Tapi kan kita muncul pertanyaan, kenapa kok dipilih Nasiyah? Maka muncul pendekatan ini. Ya. Nah, bagian ini adalah pusat komando untuk merencanakan kejahatan. Ini sudah
sudah kita telah ya, bukan hanya sekedar menulis tapi memang sudah kita searching juga. Di prefrontal cortex ini, bagian komando otak yang merencanakan kejahatan, berbohong, mengambil keputusan, dan mengontrol agresi. Di bagian bawah nasiah sini. Nah, bagian inilah yang aktif saat seseorang sengaja berbuat jahat dan memanipulasi fakta. Jadi, bagian depan inilah yang paling aktif ya. Ketika kita melakukan kejahatan, kemaksiatan, kezaliman dan semua hal yang dilakukan seperti Abu Jahal. Bagian depan ini ternyata. Dan ini tentunya akan menimbulkan pertanyaan kala itu kan itu. Kala itu mungkin orang nggak tahu karena belum ada anatomi modern seperti sekarang. Tapi ketika sudah ditelaah, sudah dikaji, diteliti dan lain, ternyata muncullah ilmu neurosains modern ini. Oh, ternyata di bagian prefrontal cortex ini, di nasia ini, ada bagian ini yang merencanakan kejahatan dan lainnya. Nah, jadi ketika Allah menyeret Abu Jahal dari nasia, kenapa memilih nasia tadi? Allah sebenarnya sedang menghukum, apa yang dihukum? Pusat mesin kebohongan dan kejahatan yang ada di kepalanya. Ya, mungkin kala itu di zaman jahiliyah, ya mungkin sebagai apa tadi kita sampaikan, inilah lambang kehormatan kalau dia dimuliakan nasihatnya. Atau lambang kehinaan kalau dipegang, ditarik, dijambak kepalanya. Itu mungkin pemahaman kala itu. Tapi ternyata di zaman modern ketika sudah ditelaah mendalam, ternyata disinilah tadi prefrontal apa korteks tadi. Dan dengan kata lain, dengan sains modern yang diseret oleh Abu Jahal, kenapa yang dibilang nasiah? Karena sebenarnya yang dihukum adalah pusat kebohongan dan kejahatan di otaknya sini. Bukan bagian belakangnya, bukan tangannya, kakinya itu. Nah inilah muncul kemukjizatan Al-Quran. Kenapa Al-Quran menyebutkan nasiah? Apa? Membuktikan secara empiris, secara data nyatanya bahwa Al-Quran adalah wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, sang pencipta anatomi manusia. Jadi penyebutan nasiah ini nggak sekedarnya. Dan ini sebagai bukti bahwasanya Al-Quran bukan buatan manusia. Allahu Akbar. Ya, ini kalau kita pendekatan lebih dari segi sains mungkin akan lebih menakjubkan ya. Ya, tapi Ana tidak mendahului kodrat Ana bukan ahli sains, hanya menukilkan saja. Nah, di antara Ana nukilkan ini dan sudah kita riset juga literasinya dari Profesor Dr. ya Joklul El Nagar ya. Ini beliau dari mana? Dari Mesir atau dari mana lupa ya. Nah, beliau pakar sains Al-Quran modern. Dalam kajian sains medisnya, beliau menguraikan bahwa hubungan antara nasiah dengan sifat pendusta, nanti akan kita sebut ya, nasiyatin kadzibatin khatiyah. Penyebutan ini adalah mukjizat ilmiah murni. Ini hanya menukilkan saja pendapat beliau, ya. Otak bagian depan, lob frontal atau lobus frontal adalah organ yang bertanggung jawab atas inisiatif dan kebohongan. Jadi sesuai dengan kondisi bagaimana Allah menyebutkan ini. Ya. Maka mustahil bagi Nabi Muhammad SAW yang hidup 14 abad yang lalu, ya di padang pasir, ya mustahil beliau mengetahui tentang secara detail apa tentang ilmu neurologis ini tanpa wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka semakin dikaji, semakin digali, maka semakin membuktikan kebenaran kemukjizatan Al-Quran dari segalanya. Tadi kita bahas kemukjizatan dari segi bahasa. Kenapa? Nunnya berbuat tanwin. Itu sudah luar biasa. Ya. Sulit ini untuk membuat seperti ini kan gitu. Ternyata pemilihan nasiah bukan tanpa unsur kesengajaan. Di situ memang sengaja. Dan ada hikmah di balik kalimat nasiah tersebut. Dari segi pandangan sains modern. Ya gitu ya. Baik. Wah, Anda lupa bikin anu lagi nih. Muncul semua nih. Baik, sebentar. Muncul semua. Biar agak enak bacanya ya.
Allah, lupa mohon izin. Kita ambil hikmahnya. Masya Allah, ini sudah 40 menit baru satu ayat ini. Pertama, apa hikmah yang kita pelajari ayat yang ke-15 ini? Harga diri yang palsu akan dihinakan. Harga diri yang palsu akan dihinakan. Abu Jahal mati-matian mempertahankan kehormatannya, nasihatnya di mata kaumnya kan itu. Dengan cara apa? Menolak kebenaran. Nah, kan gitu. Ada orang yang dia apa? Mempertahankan kehormatan di mata kelompoknya, di mata komunitasnya dengan cara menutupi kebenaran, menolak kebenaran. Namun Allah justru menjanjikan kehinaan yang paling tragis pada bagian tubuh yang paling dia banggakan itu nasihat. Ya. Maka jangan sampai mempertahankan kehormatan dengan cara menolak kebenaran sebagaimana lakukan Abu Jahal. Nauzubillah. Kedua, keadilan pembalasan ilahi. Artinya Allah Maha Adil. Hukuman dari Allah selalu presisi, tepat sasaran, qisas yang adil. Karena apa? Otak bagian depan Abu Jahal yang digunakan untuk merancang kejahatan dan kedustaan terhadap Nabi, maka bagian itu pula lah yang pertama kali akan dihajar dan diserang oleh malaikat. Nanti kita sebutkan di ayat selanjutnya ya. Fal yad'u nadiyah, ya sanad'u zabaniyah, malaikat zabaniyah. Nanti artinya yang pertama kali mengeksekusi nasihatnya itu malaikat zabaniyah. Ketiga, peringatan sebelum eksekusi. Tadi udah kita bahas ya. Ini diantara hikmahnya. Kata lam yantahi jika dia tidak berhenti membuktikan bahwa pintu taubat selalu terbuka hingga detik terakhir sebelum datangnya azab. Ya, artinya yuk usi kemana Allah. Allah masih buka pintu taubatnya siang hari untuk menunggu orang-orang yang berbuat maksiat pada malam hari. Begitu pula Allah membuka pintu taubatnya malam hari untuk menunggu orang-orang yang maksiat pada siang hari. Ya, baik, baik. Mudah-mudahan ini tidak ada suara lain ya. Ini agak crowded di sini. Nah, Allah beri kita kesempatan untuk mengerem kebiasaan buruk kita sebelum malaikat menjambat ubun-ubun. Datang apa ubun-ubun? Datang menjemput apa? Malaikat Zabaniyah tadi ya. Nah, kita akan bahas di ayat berikutnya nanti. Jadi sebelum kematian apa? Sebelum kematian ataupun sebelum siksa datang. Itu pelajaran tiga hal yang kita ambil dari ayat 15 dan relevansinya kita lihat. Pertama, terapi kesombongan intelektual. Hari ini banyak orang pintar dengan titel macam-macam ya, profesor, doktor, pejabat dan lainnya yang menggunakan otak depannya, nasiahnya untuk memanipulasi hukum, korupsi, menipu rakyat dengan bahasa yang retoris ya. Ya, ini kita sebutkan dimanapun ya, bukan hanya di negara tertentu. Ayat ini mengingatkan apa? Sehebat apapun isi kepala kita, jika digunakan untuk kejahatan, maka ubun-ubun kita kelak akan diseret dengan hina. Yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Antara kaki dan kepala akan diikat sama seperti ikatan kayu bakar tadi. Maka apa gunanya pandaian intelektual kalau untuk memanipulasi dan lainnya? Kelak kejahatan itu akan diseret dengan kehinaan. Maka otak harus tunduk pada syariat bukan mengakali syariat. Pesannya apa? Kehormatan sejati hanya didapat dengan ketunduan. Nasihat ini kita gunakan untuk sujud. Itu diantara hikmahnya. Kenapa? Sujud itu tempat yang paling mulia. Menundukkan ini, nasihat ini, tempat yang rendah. Tempat yang sama dengan kaki kita. Ya, maka dalam sholat itu banyak sekali hikmahnya. Yaitu nasihat kita, ya, prefrontal cortex tadi, untuk betul-betul jangan sampai sombong. Tundukkan. Tempatkan di tempat yang rendah sama dengan kaki. Ya. Kenapa? Supaya tidak sombong dengan kepintaran kita, jabatan kita dan lain. Itu yang pertama.
Kedua, kita ambil dua saja ya untuk yang ini. Menghentikan kecanduan dosa. Lam yantahi. Nah ini berat nih. Bagi siapapun yang saat ini sedang kecanduan maksiat. Kecanduan maksiat apapun itu. Pornografi, riba, judi, nipu. Sampai menjadi candu. Jadikan ayat ini sebagai rem darurat. Ya, kalla la illam yantahi. Ada persyaratan nih. Kalau nggak mau berhenti juga, gitu kan? Tanyakan pada diri kita, sampai kapan akan terus begini? Ya, jika aku tidak segera berhenti, yantahi sekarang juga, apakah aku siap diseret menghadap Allah dalam kondisi seburuk ini? Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Ya, naudzubillah. Nampak mulia di depan Allah, nampak anggun, nampak ahli ibadah. Tapi kalau naudzubillah ternyata dibuka aibnya. Lantaran apa? Gak mau berhenti, maksiat, dibuka keburukannya, habis sudah gitu, habis sudah. Maka sampai kapan akan terus begini? Ya, terus begini. Ya, naudzubillah, tsumma naudzubillah. Baik, itu habis di ayat yang ke-15 ya. Kita lanjutkan, mohon izin ya, kita percepat. Ini 16 nih, mohon maaf nih. Ya, lanjutan dari ayat yang ke-15 ini, yaitu fakta anatomis nasiyatin kadzibatin khati'atin. Nasnya udah kita bahas, jadi kita percepat kadzibah khati'ah. Lanjutannya berarti ya. Masya Allah, ini satu ayat ini panjang. Mudah-mudahan tidak sampai melelahkan ya. Masih semangat Ibu? Baik, kita lanjutkan ya. Suaranya masih jelas ya? Takutnya nanti ada distraksi atau apa nih. Baik. Nasihat tadi sudah, nasihat ubun-ubun, kadzibah udah sering kita ya, kadzaba ya. Kadzaba, ara'aital ladzi ara'aita in kadzaba wa tawalla. Sudah ya, kadzaba, kadzibah. Khati'ah, khata artinya salah atau berdosa. Ya. Kadzibah dan khati'ah. Ini udah nasiyatin, kadzibatin, khati'atin ya. Ubun-ubun berdosa dan bersalah atau berdusta dan salah. Baik. Kalau kita terjemahkan berarti ubun-ubun yang berdosa dan apa berdusta dan berdosa. Apa maksudnya ini? Ayo kita bahas. Kita persingkat saja. Jika di ayat 15 Allah menetapkan bagian tubuh yang akan diseret itu ubun-ubun nasiyah, maka di ayat ke-16 Allah akan memberikan sifatnya Pak, atau menguliti lebih dalam lagi tentang seperti apa sebenarnya ubun-ubun si Abu Jahal tadi. Allah mensifati ubun-ubun Abu Jahal sebagai ubun-ubun kadzibatin khotiyah. Ubun-ubun yang berdusta dan berdosa. Ini ubun-ubunnya Abu Jahal ya. Mudah-mudahan bukan ubun-ubun kita. Ya. Prefrontal korteknya itu mudah-mudahan ya jauh dari kadzibatin khotiyah ya. Nah, Al-Quran menggunakan gaya bahasa balaghah di sini. Yang pada awalnya dianggap oleh ahli bahasa klasik secara linguistiknya ya sebagai majazi saja ya. Apa yang kita bahas tadi di awal, kenapa dipilih nasiyah sebagai kiasan kehormatan kan itu kan? Ahli bahasa dulu menganggapnya seperti itu sebagai kiasan penghormatan. Tapi dengan berkembangnya zaman, desain modern membuktikan bahwa itu adalah fakta anatomis yang sangat jelas. Ternyata istilahnya apa dari itu lobus kortek tadi, lobus kortek atau prefrontal kortek tadi. Ya, baik. Kita lanjutkan. Seolah-olah Allah menjawab pertanyaan batin kita, menjawab pertanyaan batin kita. Ya Allah, mengapa Engkau menghukum bagian ubun-ubunnya? Jadi pertanyaannya, bukankah yang memaki Nabi adalah mulutnya? Bukankah yang melarang Nabi untuk sholat adalah tangannya kan itu?
yang teriak-teriak mulutnya, yang nunjuk-nunjuk tangannya kan itu. Kenapa yang Allah pilih ubunnya? Itu kan mungkin muncul pertanyaan dalam batin kita. Maka Allah menjawab dengan ayat ke-16 ini. Karena dari ubun-ubun itulah otak bagian depan ini nasih ini sumber segala perintah untuk berbohong, perintah untuk berbuat dosa, perintah berbuat jahat itu diproduksi. Maka yang Allah hancurkan adalah sumber energi kebohongan yang ada di nasiah. Nah, gitu ya. Kita lanjut langsung kadibah karena nasiah sudah kita bahas. Kadibah, kata kadibah bentuk dari isem fa'il ya, kata bentuk pelaku. Ya, subjek istilah kita ya. Ini menunjukkan bahwa berdusta bukan lagi sekedar perbuatan yang tidak sengaja. Ya, berdusta yang dilakukan Abu Jahal itu bukan sekedar tidak sengaja, melainkan sudah menjadi karakter dari otaknya Abu Jahal. Jadi sudah biasa. Ada orang yang dia biasa saja melakukan dusta satu, dusta dua, bahkan menjadi hobinya, sehingga menjadi pro dalam dusta. Maka disebut kadzibah. Ya, pro dalam mendustakan, me, apa, memanipulasi data, memanipulasi berbohong dengan banyak hal itu sudah menjadi karakter dia. Maka disebut nasiyatin kadzibah. Ya. Tadaburnya apa? Kebohongan adalah perusak realita. Ya, kebohongan kadzibah ini perusak realita. Abu Jahal tahu Nabi itu benar. Ya, Abu Jahal tahu Nabi itu benar, gitu ya. Tapi nasihnya memproduksi kebohongan untuk menipu kaum Quraisy agar ikut memusuhi Nabi. Maka disebut kadzibah. Nasihnya ini loh, ya. Kita tahu kita tuh melakukan maksiat gitu kan. Tapi nasihnya ini, ayo maksiat lagi, maksiat lagi, maksiat lagi. Ini hati-hati ini. Maka perlu diperbanyak sujudnya kan gitu. Supaya ini jangan memproduksi kebohongan, memproduksi maksiat. Ya, mungkin kalau istilah kita mau oh ya ditoyor gitu. Ini loh kan ditoyor kan gitu. Mungkin itulah supaya tidak terlalu banyak memproduksi kebohongan. Nah, Allah mensifati nasihat ini dengan kadzibah. Kenapa disifati kadzibah nasihatnya? Sebagai bentuk peringatan bahwa otak yang cerdas sekalipun, ya, otak yang cerdas sekalipun akan menjadi mesin penghancur jika digunakan untuk merekayasa kebohongan. Nah, dan dalam bahasa Arab ada perbedaan dasar antara kadzibah, khotiah. Maka disebut beda-beda nih, nasiyah kadzibah plus nasiyah khotiah. Kalau khotiah, kesalahan yang tidak disengaja, ya. Misal contohnya khotok itu nembak burung gitu kan. Lagi nembak burung malah kena kaca rumah orang atau bahkan kena temennya sendiri. Nah, kesalahan yang demikian yang tidak disengaja itu dimaafkan dalam hukum fikih jinayah, fikih kriminalitas dalam Islam. Ya. Tapi kalau oh mohon maaf ini iya, khotiah ya. Khotiah atau pelakunya khoti adalah dosa yang dilakukan. Oh, mohon maaf ini salah ini saya nulis ya. Khotiah dengan salah ya. Jadi kalau saya salah nulis. Kalau ini khotiah artinya tidak sengaja. Kalau kadzibah berarti ya sengaja, terencana dan penuh kesadaran. Ya, mohon maaf ini salah nulis. Ya. Nah, mengapa Allah menggunakan kata khotiah? Ya, karena Abu Jahal melarang Nabi Sulak bukan karena dia khilaf atau tidak tahu. Dia merencanakan, merapatkannya, ya. Kemudian dia diskusi musyawarah di Darun Nadwah, kemudian mengeksekusinya dengan penuh kesadaran. Nah, kita ambil pendapat dari Ibnu Ashur, kita percepat ya. Dalam kitab beliau, yakni Tahrir wa Tanwir, mensifati ubun-ubun dengan kadzibah dan khotiah. Kadzibah dan khotiah
adalah puncak keindahan sastra atau mubalaghah. Ini mengisyaratkan bahwa kejahatan Abu Jahal sudah mendarah daging, seolah setiap helai rambut di ubun-ubunnya ikut serta dalam kebohongan dan dosa-dosa. Jadi kumpulan dari kata kadzibah khati'ah ini sudah puncak dari kejahatan dalam sumber sumber produksi kedustaan ataupun kejahatan dalam ubun-ubunnya Abu Jahal. Kita terakhir kita ambil pelajaran utamanya. Pertama adalah dahsyatnya mukjizat Al-Quran. Ya, ayat yang ke-16 ini adalah bukti tak terbantahkan bahwa Al-Quran bukan buatan manusia. Berarti ini lanjutan dari yang ke-15 tadi ya, karena memang lanjutan, hanya mensifati saja. Setiap kali sains maju, ya, setiap kali ilmu pengetahuan semakin maju, maka ia hanya akan menjadi pelayan untuk membenarkan alat Al-Quran. Banyak sekali sekarang kan. Setelah diteliti ternyata oh ada dalam Al-Quran. Ya, contoh yang mungkin temukan ya tentang penemuan penemuan terkait apa ya sidik jari. Sidik jari ini kan baru ditemukan dulu kan. Allah alam ceritanya bagaimana tapi yang anak pahami dulu ketika anak belajar sama Syekh ada seorang apa pencuri di salah satu rumah sakit kan gitu. Kemudian kala itu tidak diketahui siapa pencurinya. Sampai pada akhirnya ada ditemukan bekas tangan gitu kan, bekas tangan pencuri tersebut. Maka dari itu diteliti-teliti akhirnya menemukan bahwasanya bekas tangan itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Yang kita kenal namanya sidik jari kan gitu. Wah, kala itu dunia gempar kan gitu. Merasa inilah temuan fenomenal abad yang ke-20 kan itu. Ternyata dalam Al-Quran Allah mengatakan bala qadirina ala an nusawwiya banana. Tidak demikian, bahkan kami mampu untuk menyamaratakan jari-jari mereka. Artinya, memang nggak sama semua. Bahkan kembar pun itu nggak akan sama. Tapi kalau Allah mau, qadirina ala an nusawwiya banana. Ternyata sudah ada kisi-kisinya dalam Al-Quran. Begitu pula dengan penemuan-penemuan lainnya. Nah, itu mungkin pendekatan secara saintisnya ya. Baik. Pada intinya, ini harus menambah keyakinan kita bahwa Islam adalah agama berbasis kebenaran yang absolut. Itu yang pertama. Dua, bahaya dosa yang terencanakan. Ya, khati'ah. Ya. Al-Quran membedakan antara orang yang berdosa karena lemah atau khilaf dengan orang yang berdosa karena merencanakan. Ya, antara sengaja dan tidak sengaja, sengaja dengan perencanaan dan tidak sengaja. Ya, dosa yang dikonsep, yang direncanakan dan disistemkan seperti apa? Korupsi yang terstruktur, makar dan lainnya, tentu memiliki hukuman yang jauh lebih mengerikan, yaitu di antaranya adalah diseret dengan lanas fa'am bin nasiyah. Ya, artinya hukumannya lebih berat daripada yang tidak direncanakan. Kemudian yang ketiga, anjuran untuk menjaga kesucian nasiyah kita, ruang komandonya, tempat produksi bagian depan ini, ya, ruang untuk apa? Kehidupan kita. Kalau ini dipenuhi kadzibah, banyak berita bohong, hoax, tontonan maksiat, pikiran kotor masuk semua ke prefrontal cortex ini, maka akan mempengaruhi seluruh tindakan tubuh kita, akan menjadi khotiah. Maka perlu menjaga pikiran kita dengan berbanyak zikir, berbanyak ilmu, agar nasiyah kita bercahaya saat sujud. Bukan diseret lanas fa'am bin nasiyah. Baik, relevansinya kita ambil dua saja. Pertama, pabrik hoax ya, nasiyatin kalibah. Ya, yang mana di era media sosial saat ini banyak orang yang digaji khusus. Ini kita ngomong realita aja ya. Untuk memproduksi nasihatin kadibah. Buzzer, membuat berita bohong, dusta, itu namanya nasihatin kadibah.
Demi apa? Demi menjatuhkan orang lain atau membelokkan opini. Maka inilah bentuk dari nasihatin kadzibah. Otaknya digunakan untuk betul-betul memproduksi kedustaan. Wah, break hoax ini. Bahaya. Lanas fa'am bin nasiyah. Nanti besok diseret dia itu. Na'udzubillah. Atau bahkan kita sendiri senang untuk dikit-dikit share, dikit-dikit share. Wah, ini seru nih, share, 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 share tanpa tabayun, ini bahaya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiban an yuhadditsa bikulli ma sami'." Cukuplah seorang itu disebut pendusta. Cukup orang itu disebut pendusta. Kadiban, tadi kan? Kadiban. Kalau dia ngomong setiap yang dia dengar omongin tanpa tabayun. Naudzubillah. Kalau zaman sekarang nggak mungkin nggak ngomong, tangannya yang ngomong dikit share. Ternyata hoax. Tanpa kita sadari, kita sedang memproduksi nasihatin kadzibah. Baik. Relevansinya yang kedua, kerusakan otak akibat ini tontonan yang tidak baik ya. Nah, kajian neuroscience modern menemukan bahwa fakta yang mengerikan, kecanduan pornografi, narkoba, ya, dan lainnya akan mengecilkan dan merusak dia prefrontal korteks nasiah. Saat nasiah kadzibah ini, nasiah bukan kadzibah ya. Nasiah ini rusak, maka manusia kehilangan fungsi moralnya dan bertingkah seperti hewan, mudah berbuat kesalahan, mudah berbuat kemaksiatan, fasih dalam berdusta, bisa jadi nasihatnya sudah konslet. Maka ayat ini mengingatkan kita untuk menjaga nasihat dari segala bentuk kerusakan. Ya, naudzubillah tsumma naudzubillah. Wallahu taala alam bisawab. Pas ini jam 9. Mudah-mudahan tidak terlalu malam ya. Kita buka diskusi kalau memang diperlukan atau mungkin ada tambahan maklumah lain yang mungkin untuk bisa diambil faedahnya bersama. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu yang sudah hadir ya. Dan insyaallah kita lanjutkan lagi dengan diskusi kalau memang ada hanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.